Selamat datang rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh penjuru Indonesia. Hari ini kita akan membahas sebuah misi yang luar biasa penting. Sebuah misi yang jadi jantung dari peran kita semua, memimpin lahirnya era baru pelayanan publik. Ini bukan cuma sekedar wacana ya, ini adalah panggilan bagi kita semua untuk jadi motor penggeraknya. Coba kita jujur, kita semua tahu kan, persepsi lama soal birokrasi itu gimana? Seringnya dibilang, kaku, lambat, dan rumit banget, kayak masuk labirin yang gak ada ujungnya. Tapi, coba deh lihat di sisi satunya, inilah visi baru yang mau kita tuju bareng-bareng. Sebuah pelayanan yang responsif, yang terasa mudah, dan yang paling penting, punya semangat tulus untuk melayani. Pergeseran dari kiri ke kanan inilah inti dari misi kita. Oke, untuk bisa jalan ke arah tujuan tadi, kita butuh pemandu, kita butuh kompas. Nah, di bagian pertama ini, kita akan bedah kompas itu. Ada 7 prinsip inti yang akan jadi pegangan kita dalam setiap langkah dan keputusan. Betul, ada 7 prinsip utama. Anggap saja ini seperti 7 pilar pondasi untuk membangun gedung pelayanan publik yang baru. Gedung yang lebih kokoh, lebih ramah, dan pastinya terbuka untuk siapa saja. Yuk, kita lihat satu persatu. Pilar pertama dan paling dasar adalah empati. Ini bukan cuma soal apa yang tertulis di formulir, tapi soal memahami apa sih yang sebenarnya warga butuhkan. Jadi bukan sekedar, oke KTP diproses, tapi kita coba bayangin, ada seorang ayah yang cemas, pengen akta kelahiran anaknya cepat jadi. Terus kita coba tempatkan diri di posisi mereka. Kalau saya jadi dia, saya maunya gimana ya? Nah, dari situlah lahir fokus untuk memberikan solusi, bukan cuma kaku menjalankan prosedur. Tentu saja, empati harus didukung sama eksekusi yang mantap. Disinilah prinsip efisiensi masuk. Informasi itu harus jelas dan transparan. Nggak ada lagi tuh yang namanya area abu-abu. Pelayanannya juga harus konsisten. Mau di loket A atau loket B, kualitasnya harus sama. Soal kecepatan dan ketepatan waktu, wah ini kunci. Waktu warga itu berharga. Dan yang terakhir, kita nggak boleh puas. Kita harus terus berinovasi, cari cara yang lebih baik lagi. Baik, kompasnya sudah kita pegang. Sekarang di bagian kedua, kita akan bicara soal cara membangun jembatan. Jembatan yang menghubungkan layanan kita dengan semua warga, tanpa ada yang terkecuali. Caranya, lewat aksesibilitas, inklusivitas, dan satu konsep keren bernama omnichannel. Kalau kita bilang melayani setiap warga negara, itu artinya beneran setiap orang. Nggak ada yang boleh ketinggalan. Artinya harus ada jalur landai untuk pengguna kursi roda. Formulir pakai bahasa yang gampang dimengerti bahkan oleh seorang nenek di desa. Aplikasi digital yang mudah dipakai oleh semua kalangan. Dan yang paling dasar dari semuanya, pelayanan yang sama tulusnya nggak peduli siapapun yang ada di depan kita. Sekarang ada istilah penting nih, omnichannel. Pernah nggak sih Bapak atau Ibu ngalamin hal kayak gini? Udah capek-capek isi data lengkap di website, pas sampai di kantor disuruh ngisi lagi dari nol. Gemes kan? Nah, omnichannel itu hadir untuk menghapus rasa frustrasi semacam itu. Ini adalah sebuah janji bahwa pengalaman warga akan selalu nyambung dan mulus, entah mereka menghubungi kita lewat online, telepon, atau datang langsung. Biar gampang, kita bayangin ada warga namanya Pak Budi. Beliau mau urus izin usaha. Langkah pertama, Pak Budi buka website, semua syaratnya ada di sana, jelas dan lengkap. Langkah kedua, beliau datang ke kantor. Nah, di kantor itu cuma buat verifikasi dokumen asli, nggak pakai lama. Dan langkah ketiga, yang paling keren, tanpa perlu bolak-balik nanya, gimana Pak? Pak Budi langsung dapat notifikasi lewat SMS yang bilang izinnya sudah selesai. Online, tatap muka, seluler, semua nyambung. Itulah omnichannel dalam prakteknya. Kita lanjut ke bagian 3. Setelah semua usaha kita lakukan, gimana cara kita tahu kalau kita sudah di jalur yang benar? Jawabannya sebenarnya simpel. Dengan mendengar. Mendengar suara warga. Bukan untuk cari-cari kesalahan loh ya, tapi untuk menemukan peluang buat jadi lebih baik. Suara warga itu bisa datang dari mana aja. Lihat deh diagram ini. Survei mungkin porsinya paling besar, tapi jangan pernah remehkan kekuatan satu cuitan di media sosial atau secari kertas yang masuk ke kotak saran. Setiap keluhan, setiap masukan, bahkan pujian dari manapun asalnya, itu semua adalah tambang emas informasi buat kita. Nah, ini adalah perubahan pola pikir yang krusial banget. Umpan balik atau feedback itu bukanlah serangan pribadi. Anggaplah umpan balik itu sebagai sebuah hadiah. Betul, hadiah gratis yang menunjukkan di mana letak kita bisa bertumbuh. Jadi, mari kita manfaatkan untuk tumbuh, bukan untuk saling menyalahkan atau menghukum.
Sekarang kita sampai di bagian yang paling personal, sekaligus bagian yang paling menentukan dari semua ini. Bagian 4 ini adalah tentang Anda. Iya, Anda, setiap individu aparatur sipil negara. Karena transformasi besar ini nggak dimulai dari kebijakan di atas kertas. Ia dimulai dari satu interaksi hangat di meja layanan Anda. Coba kita renungkan sama-sama kalimat ini. Transformasi ini bukanlah proyek yang ada tanggal mulainya dan tanggal selesainya. Bukan. Ini adalah tentang membangun budaya. Sebuah budaya melayani yang kita hidupi, kita jaga, dan kita bangun bersama-sama setiap hari. Jangan pernah, sekalipun, meremehkan kekuatan dari satu interaksi. Satu senyuman tulus yang Anda berikan, satu penjelasan sabar yang Anda sampaikan, satu solusi kecil yang Anda tawarkan, itu bisa jadi momen yang mengubah seluruh pandangan seorang warga terhadap pemerintah. Satu interaksi positif Anda adalah benih dari perubahan yang sangat besar. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Pertanyaan ini bukan untuk dijawab ke saya, tapi untuk direnungkan oleh diri Anda sendiri. Setelah semua yang kita bahas, langkah konkret pertama, sekecil apapun itu, yang akan Anda ambil untuk memulai transformasi ini, dimulai dari meja kerja Anda, hari ini, jawabannya ada di tangan kita masing-masing.